Shalom. Udah pada makan siang? Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, bulan ini tema daripada firman Tuhan buat kita semua ya dari pusat di GBI Rock, saudara, adalah fruitful disciples. Katakan fruitful disciples. Murid yang berbuah, itu judulnya. Nah, hari ini saya saya kasih subtitlenya Healthy Disciple, Healthy Church, Good Fruit. Katakan sama-sama healthy disciple, healthy itu bukan health. Healthy church, good fruit. Siap saudara? Haleluya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Efesus 4 ayat 15 dan 16. You can read in English, you can read in Indonesia. Yang mana aja saudara. Mari baca sama-sama, saya baca dalam bahasa Indonesia. 3, 2, 1. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh, ya sama-sama dong, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima apa? Pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, kalau orang bertanya, what makes a healthy church? Apa yang membuat gereja itu sehat? Yang disebut gereja sehat itu sebenarnya seperti apa? Apakah karena jumlah yang banyak? Apakah karena gedung yang baik? Apakah fasilitas yang baik baru dibilang sehat? Kalau kita bertanya, kita lihat satu keluarga yang sehat. Kita mau lihatnya dari mana? Dari kalau yang sehat itu adalah kalau lengkap. Ada papa, ada mama, ada anak-anak. Anak harus at least 2, laki-laki dan perempuan. Itu baru yang namanya healthy family. Apa kalau mereka punya rumah yang bagus? Apa yang disebut healthy family? Apa yang disebut gereja yang sehat? Saudara, apa yang membuat dari ayat ini kita bisa melihat yang membuat gereja sehat apabila setiap anggotanya tumbuh bersama-sama, rapi, tersusun dan sehat. Amin. Tadi saya lagi di jalan ngobrol sama Pastor Billy. Satu kali mungkin saya akan kupas lebih dalam tentang satu hal. Saudara pernah dengar nggak kalau ada orang pindah gereja bilangnya apa? Saya nggak bertumbuh, benar? Sering dengar ya? Atau dia kenapa nggak di situ lagi? Saya nggak bertumbuh. Terus kenapa kalian pindah ke sini? Kenapa kamu pindah dari sana? Saya nggak bertumbuh. Itu sering saya dengar saudara. Tetapi ada 2 ayat yang membuat saya berpikir pertumbuhan itu tergantung kita atau tergantung Tuhan. Siapa yang bilang tergantung kita? Hah? Oke. Saya nggak bilang saudara salah karena point of view-nya beda. Di firman Tuhan bilang Paulus menanam, Apolos menyiram, siapa yang memberi pertumbuhan? Tuhan. Benar? Tugasnya Paulus, ada tugasnya Apolos, tapi yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan. Ini kita baca tadi ayat yang ke-16 bilang apa? Daripadanya lah, dari Yesus seluruh tubuh. Ingat Yesus adalah kepala, kita semua ini anggota. Katakan anggota. Yesus kepala, dibilang satu tubuh itu harus lengkap. Benar gak? Kalau gak ada kepalanya tubuhnya gak lengkap, betul gak? Mati, gak akan bisa hidup. Nah, tubuh yang lengkap dikatakan daripadanya seluruh tubuh. Rapi, tersusun dan diikat menjadi satu. Gak lepas. Ya. Oleh pelayanan semua bagiannya. Katakan semua. Ini yang sehat. Semua bagiannya berfungsi dengan baik. Amin. Ya, itu sehat. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Baca selanjutnya. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya.
Menerima atau membuat pertumbuhannya. Menerima pertumbuhannya. Pertumbuhannya ada di dalam siapa? Yesus. Itu sebabnya dikatakan kalau seorang mau bertumbuh dia harus tertanam, terikat kepada Yesus. Kalau enggak akan tumbuh saudara. Kalau kita terputus dengan kepala enggak akan tumbuh. Begitu juga ada tanaman dan ditanam, dikatakan Paulus yang nanam, oke saya nanam deh. Apolos nyiramin nih, rajin dibersihkan, dipupuk gitu. Yang memberi pertumbuhan Tuhan. Kalau pohonnya nggak mau di situ, nggak mau melekat, nggak mau males, nggak mau cari air. Akarnya nggak mau bergerak, nggak mau ini, nggak akan tumbuh. Betul? Mari kita teruskan sekali, masih kita terusin ya. Jadi healthy disciples, ini yang saya bilang, build healthy families. Amin. Sama kayak keluarga kita. Jadi kalau bapak berfungsi dengan benar, mama atau istri berfungsi dengan benar, anak-anak mengambil bagiannya, maka keluarganya akan healthy. Benar? Ada suami yang gak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Gak sehat keluarganya saudara. Broken home, broken family. Tapi semua rapi, tersusun, dibangun ke arah Kristus, maka family-nya akan healthy. Nah gereja ini terdiri dari ada family, ada yang single, dan single pun saudara masih punya family, betul gak? Ya, we are part of the family, and church is a spiritual family, keluarga rohani. Healthy families build healthy churches. Healthy churches impact their community. Nanti kita akan ngerti. Banyak orang tersandung karena melihat gereja Tuhan yang gak sehat. Ya, nah kita sudah belajar banyak saudara. 2 minggu pertama Pastor Robi udah sampaikan tentang berakar, bertumbuh. Pastor Billy the next week udah bicara tentang coba buah kita, karakter kita udah diubahkan belum? Dikasih tes sama kita. Coba nilai dirimu sendiri. Apakah sudah ada kasih? Seberapa engkau sudah menunjukkan karakter Kristus? Buah itu udah keluar belum? Sudah dirasakan orang lain belum? Orang sudah bisa menikmati buah Kristus. Buah Roh Kudus yang lahir daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Udah belum? Nah saudara, Yohanes 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dia apa? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Dari mulai kejadian ini yang dikehendaki oleh Bapa, be fruitful and multiply. Berkembang biak artinya berbuahlah dan bertambah banyak. Jadi berbuah itu adalah kehendak Allah bagi setiap kita. Katakan amin. Ya. Di Yohanes 15 Yesus mengajarkan bahwa dialah pokok anggur, kita ini ranting. Minggu yang pertama dan kedua saudara bisa lihat lagi di situ. Saya nggak akan bicara banyak tentang hal ini, ya, tidak akan bicara banyak tentang hal ini. Tapi pegang ini sekarang, ingat ini. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi kalau lihat orang Kristen yang gak berbuah atau buahnya asam, buahnya jelek. Firman Tuhan berkata di dalam Matius bilang apa? Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan dari omongannya. Ada orang bisa ngomongnya bagus banget, manis banget. Bisa memuji diri dia, bisa menilai diri dia lebih daripada orang lain menilai dia atau Tuhan menilai dia. Tapi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dia mah ngomongnya doang, yang jahat hatinya baik. Itu bohong. Apa yang keluar dari mulut, dari dalam hati. Mana mungkin kamu bisa memetik anggur dari semak duri.
Nggak bisa. Kalau sumbernya baik, maka yang keluar pasti baik. Amin. Saudara kalau di rumah ngomongnya ngutuk. Di luar dia bisa bilang, Tuhan memberkati. God bless you sister. God bless you brother. Tapi di rumah curse. Di rumah kata-katanya jahat. Sama atau di luar orang-orang yang dekat misalnya. Itu tidak. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Berarti firman ini akan nyata bahwa dia tidak hidup di dalam Kristus. Bukan kita yang ngejudge. Firman Tuhan yang menjadi hakim. Amin. Amin. Jadi satu bukti orang Kristen yang hidup dalam Kristus dan Kristus hidup dalam dia harus menghasilkan buah yang baik. Amin. Amin. Baik. Jadi Tuhan bilang di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kamu gak akan berbuah. Itu sebabnya kita intim dengan Tuhan. Mau diubahkan oleh Tuhan itu kan selalu diingatkan kepada kita. Mau berubah. Nah saudara. Ya ini ayatnya di Matius 7, 16, 17. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Simple banget ya. Berarti kalau buahnya jelek, dalamnya jelek apa baik? Jelek. Jadi gak ada tuh yang dibilang, dia mah ini doang. Tapi dalamnya gak begitu. Enggak. Jangan percaya, it's a big lie. Ya. Saya akan masuk dalam satu yang simple yang mungkin kita gak kurang, gak ngeh. Ada 4 hal yang saya ngambilnya 4 hal. Sebenarnya mungkin banyak. Tapi hari ini saya mau bicara tentang 4 hal yang menghambat murid-murid Kristus itu menghasilkan buah. Saya akan fokus nanti yang di nomor 4 saudara. Secara cepat. Yang satu, yang pertama. Not planted atau rooted. Dia gak tertanam dan gak berakar. Dia gak akan tumbuh. Ada perumpamaan seperti benih yang ditabur yang jatuh di di pinggir jalan, di tanah berbatu, benar? Ada tanahnya tipis, tumbuh sebentar, terus ada terik matahari, hilang gitu. Sampai ada yang di tanah yang subur. Itu ada satu gambaran bagaimana benih firman Tuhan itu atau kita itu tertanam. Nah saudara, Yohanes 15 berkata, kita harus tertanam melekat kepada pokok anggur. Mazmur 1 diumpamakan. Mazmur 1 kalau saya baca berbagai orang yang kita itu seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan berbuah pada musimnya. Kenapa? Karena pohon itu merambut dan dekat air. Dia dapat airnya, dia dapat makanannya, dia dapat mineralnya. Subur. Pohon itu akan subur dan akan menghasilkan buah pada musimnya. Saudara, orang gak berbuah karena mereka gak planted, gak connect sama sumbernya. Di sini mungkin banyak yang saudara suka bertanam, nanam ya. Saudara biasanya mesti tahu dulu iklimnya apakah bisa nanam pohon apel di situ atau ini tanah bagus buat bunga tertentu ya kan? Enggak semua gitu. Tulip enggak di sembarangan tempat bisa tumbuh. Pohon-pohon yang lain, buah-buahan dan tumbuhan yang lain dikenalin dulu tanahnya. Saudara, lalu saudara lagi nanam sesuatu. Siapa yang sini mungkin Pak Amin, Bu Heni lah, Bu Hana enggak kelihatan. Yang suka nanam ya, nanam sesuatu ya Pak ya. Terus belum kelihatan nih, belum berubah dia mau cepat-cepat saudara. Pengen lihat hasil, aduh salah tempat kali ini dicabut lagi. Dipindahin ke pojok yang di sana lagi, ditanamin lagi. Terus udah ditungguin lagi baru seminggu gitu kan. Misalnya kok kayaknya gak tumbuh-tumbuh ini ya gitu ya. Dicabut lagi saudara, dipindahin lagi, ditaruh di halaman depan. Itu tanaman gak lama stres mati. Kenapa? Karena dia nggak planted, nggak benar-benar tertanam dan akarnya itu belum benar-benar berakar.
ada waktu, ada masa di mana dia harus enggak yang ke atasnya dulu. Kalau saudara udah lihat tunas itu berarti udah ada akarnya. Nah, not planted. Begitu juga dengan kita, gereja yang sehat kalau jemaatnya adalah murid-murid yang tertanam dan berakar. Katakan amin. Amin. Kenapa? Kalau misalnya itu sama seperti tanaman. Aduh, di sini praise and worshipnya bagus ya di gereja A. Di gereja B ini pengajaran bagus ya. Di gereja C itu banyak teman saya. Di gereja D ini begini, saudara. Lalu dia nggak tahu, jadi itu sama dipindahkan dari halaman kiri ke halaman kanan, terus ke belakang, ke depan, nggak akan tumbuh, nggak akan berbuah. Kita perlu tertanam, amin, perlu berakar. Nah, saudara, healthy disciples planted in the local church. Tentukan. Saya mau di sini karena disitulah kita akan diproses, disitulah kita akan tumbuh, disitulah kita akan kelihatan udah tumbuh apa belum. Jangan dipindah-pindah, mati tanamannya. Ya, melekat kepada Tuhan, baca firman itu bertumbuh, pray, berdoa, worship, intim dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, walk in obedience, melakukannya. A relationship with Christ determines the health of everything else. Amen. Ingat tadi, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Orang yang gampang goyang, gampang goncang, kita cuma bilang ada perbedaan. Saya pernah kasih satu kesaksian, satu contoh. Saya nggak sebut nama, tapi mungkin saudara tahu kalau saya menceritakan ada seorang yang kita kenal, yang waktu itu dia kena cancer, saudara. Dan di keluarga itu memang ada genetiknya itu memang cancer. Saya nggak tahu tuh faktor apa namanya, tapi kalau ditemukan di dalam seseorang waktu dites itu harus segera ditanganin. Kenapa? Karena sangat sensitif ya dengan cancer ini. Biasanya dilihat dari keluarga dan lain-lain. Nah, saudara kita ini cancer dan itu cepat sekali. Lalu ada tindakan, tapi dia orang yang melekat kepada Tuhan. Saudara nggak akan pernah mendengar dia berkeluh kesah, komplain. Dia jalanin apa yang harus dia jalanin. Dia tetap kuat sekalipun orang bilang, hah? Udah sampai segitu cancernya gitu. Sementara waktu yang sama ada seorang sama-sama wanita cancer yang sama. Tetapi itu masih kayak stadium 2 atau apa gitu, saudara. Masih early dan kayaknya kalau dibandingin itu satu gunung, satu mungkin baru gundukan gitu lah ya. Yang satu udah gunung, satu gundukan gitu. Tetapi saudara ngelihat bagaimana dia menerima, menghadapi sangat berbeda. Orang yang baru ngalamin yang kayak gundukan gini, saudara, itu udah kayak orang mau mati, benar. Saudara ketemu tuh kayak udah gak ada harapan sama sekali. Itu kayak aduh mau ada, kenapa keluhnya banyak sekali sampai saya bingung, saya bilang perlu dia sharing dengan seorang yang sudah ngalamin yang maksudnya ngalamin gunung masalah itu sehingga dia melihat bahwa gundukan itu hanya sebuah persoalan yang kecil buat Tuhan. Amin. Amin. Itulah menunjukkan kedekatan seorang keintiman dengan Tuhan. Relationship with Christ akan determines the health. Apakah saudara sehat apa enggak. Orang yang intim dengan Tuhan akan sanggup menghadapi masalah yang besar. Amin. Amin. Tapi orang yang gak intim dengan Tuhan akan kecewa waktu ada badai kecil saja. Ada storm sekecil aja, dia udah kecewa, udah tidak nggak bisa ngadapin, udah kayaknya runtuh gitu dunia ini. Kenapa? Karena dia tidak sehat. Karena dia nggak melekat sama pokok anggur. Yang kedua, poin kedua, apa yang membuat seseorang tidak hinder someone from keep someone from bearing fruit? Disobedience, katakan ketidaktaatan. Halo, disobedience. Ini nih nggak gampang. Kata taat itu kata yang paling nggak gampang kalau buat kita. Kita bisa ngerti, tapi kita taat itu belum tentu.
Tahukah saudara bahwa di dalam bahasa Ibrani, pengertian di dalam orang Yahudi, kata mendengar itu sama dengan melakukan. Jadi kalau kita kan dengar, bisa kita bilang, dia mah masuk kuping kanan keluar kuping kiri, benar? Bisa dengar, bisa ngerti tapi tidak dilakukan. Nah, mari kita baca firman Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22, ini buktinya. Kita baca ya. Bahasa Inggrisnya sama bahasa Indonesia agak berbeda sedikit, tapi gak apa-apa, nanti saya jelaskan. Kita baca sama-sama yuk sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Perhatikan ya, bahasa Indonesia bilang sama seperti mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Inilah satu bukti bahwa obedience, kata di bahasa Indonesia diterjemahkan mendengarkan. Tapi bahasa aslinya mendengarkan di sini adalah obedience. What is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices of your obedience to His, or your obedience to His voice. Jadi sebelum kita taat melakukannya berarti kita belum mendengar. Amin. Bingung? Kalau kita punya anak, yang punya anak kecil pasti bilang, hey, where's your listening ear? Put your listening ear. Nggak cuman dengar tapi listen carefully. Memperhatikan, betul? Tetapi di bahasa aslinya ini, anak itu belum benar-benar listen sampai dia melakukannya. Amin. Jadi Tuhan bilang, makanya di firman Tuhan dikatakan, ya di mana itu yang dia bilang lebih satu ayat lagi yang berkata lebih bagus menjadi pelaku firman bukan hanya mendengar. Amin. Amin. Setelah lihat obedience itu tidak gampang. Kita gampang dengar. Saudara dengar firman Tuhan hari ini. Pertanyaannya cuma satu. Taatkah kita melakukannya? Selama kita tidak melakukannya, itu akan menghalangi kita untuk berbuah. Amin. Ya. Saudara, disobedience. Yakobus 1:22-25 berkata, hendaklah engkau menjadi pelaku firman bukan hanya pendengar saja. Nah, tadi ini dibilang ketaatan lebih baik daripada korban. Ketaatan di sini adalah mendengar. Ya, orang yang mendengar atau taat melakukan firman Tuhan yang dia dengar tadi dan melakukannya di Matius 7 digambarkan seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu, bukan di atas pasir. Sehingga waktu datang hujan, datang angin, rumah itu tetap berdiri. Karena apa? Karena dia orang yang mendengar dan melakukan. Amin. Amin. Kita bisa lihat dari sini. Kalau waktu misalnya saya lagi khotbah, bisa kelihatan siapa yang benar-benar sepertinya, maksudnya benar-benar kelihatan mendengar. Benar? Mendengar, memperhatikan, ada yang main-main, ada main handphone, ada yang ngapain gitu saudara. Dia gak bisa dengar. Boro-boro gak dengerin, boro-boro melakukan, mendengar aja masih gak 100%, betul? Tetapi lebih sulit untuk melakukannya. Jadi seseorang tidak menghasilkan buah yang baik bisa jadi karena tidak taat melakukan perintah Tuhan. Saya kasih contoh yang paling simpel deh. Karena di sini banyak yang keluarga ya. Banyak keluarga. Contohnya keluarga gak sehat ya. Tes satu, cek satu, oke. Ya. Contoh di dalam keluarga. Kita ada di sini ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum berkeluarga tapi kelak akan berkeluarga. Keluarga gak sehat. Karena
suami atau istri atau anak yang tadi kan anggota keluarga itu tidak taat, salah satunya nggak taat. Ini salah satu, kan tadi kita bicara disobedience. Misalnya gini, eh, anak harus hormat kepada orang tua. Tetapi orang tua mengambil ini sebagai jadi otoriter. Padahal ada firman Tuhan yang lain yang bilang, bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu. Tanpa sadar kadang-kadang kalau dia ngerti jangan sakiti hati anak-anakmu. Berarti di dalam keseharian hati-hati dengan perkataan supaya mereka gak sakit, betul? Benar dong? Jangan membangkitkan amarah di dalam mereka. Itu satu. Istri tunduk kepada suami, tahu. Tapi banyak plusnya. Kalau ada tambahannya nih, istri saking pinternya, sekolahnya tinggi, tunduk kepada suami. Ditambahinnya, kalau suami saya mengikuti perkataan saya. Kalau suami saya memberikan apa yang saya mau. Kalau suami saya ada kondisinya, saudara. Suami kasihi istri seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Suami pun bisa ada nambahin. Kalau istri saya tunduk kepada saya dan melakukan apa yang saya suruh. Ada dia nambahin semua. Akhirnya ribut. Kita pernah layanin orang lebih dari 1 tahun sama Pastor Billy. Suami istri punya anak 1. Kita layanin setiap minggu kita datang ke rumah mereka. Karena mereka udah hampir cerai, saudara. Karena ya masing-masing ngerti firman Tuhan tapi tidak melakukan. Dua-duanya orang hebat, dua-duanya sekolahnya tinggi. Punya anak cuma 1. Tapi bagusnya mereka bertahan, berpikir bahwa kita jangan cerai demi anak. Ya, apapun itu akhirnya mereka bukan gereja kita, saudara. Tapi waktu itu minta Pastor Billy, saya bisa bimbing mereka enggak. Kita datang setiap minggu ke rumah mereka. Itu sampai, maaf saudara ya, sampai kita kasih PR. Saya ngomong sama istrinya, Pastor Billy ngomong sama suaminya. Supaya apa? Suami bisa menjadi laki-laki. Firman Tuhan bilang bersikaplah sebagai laki-laki, betul? Suami bisa mengambil posisinya sebagai imam, raja, nabi dalam keluarga. Si istri dua-dua ini masalahnya pinter. Saudara, tinggal daerah sana, daerah Palo Alto sekitarnya ya memang buat orang-orang memang mereka sukses. Di istri harus terpisah supaya apa? Supaya dia bisa ngerti posisi dia sebagai istri. Kebetulan suaminya itu orang yang pendiam, enggak banyak ngomong. Dan istrinya ini orangnya memang pintar dan pintar ngomong, saudara. Ribut terus, udah bisa ranjang. Setiap minggu kita datang ke rumah mereka. Kita sampai kasih PR. Buat istrinya ada PR, buat suaminya ada PR. Jadi dilayani pelan-pelan supaya apa? Supaya mengambil posisi mereka sebagai sesuai dengan firman Tuhan. Boleh gak istri lebih pintar dari suami? Boleh banyak, betul? Boleh gak istri lebih bisa menghasilkan daripada suami? Boleh. Yang gak boleh itu istri ngambil posisi suami. Itu gak boleh. Tidak menghormati, itu gak boleh. Saudara boleh kasih usul, kasih data, kasih ini. Yang putusin siapa? Suami. Saudara agree gak agree, keputusan terakhir harus kepada suami. Amin. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan bilang loh, bersikaplah sebagai laki-laki. Laki-laki ambil posisi. Ambil bahwa Tuhan udah kasih tongkat itu kepada saudara. Anak-anak muda yang belum menikah. Siapkan dirimu menjadi kepala. Amin. Siapkan dirimu menjadi raja, menjadi nabi bagi keluarga. Keluargamu mau dibawa kemana itu tergantung engkau. Itu sebabnya di kepala penjara Filipi itu yang bertobat oleh Paulus dan Silas dikatakan seisi rumahnya diselamatkan. Kenapa? Karena kepala keluarganya terima Tuhan Yesus. Jadi kalau keluargamu berantakan, lihat dulu apakah engkau sudah mengambil posisi sebagai kepala, sebagai raja, sebagai nabi. Seorang raja itu punya penasehat.
Daud itu minta nasihat. Salomo minta nasihat kepada mamanya. Ini baru satu contoh saudara. Kenapa saya bicara di dalam keluarga? Karena yang tadi, healthy disciples akan membangun keluarga yang sehat. Amin. Keluarga yang sehat akan membuat gereja yang sehat. Kita udah banyak bicara tentang disciples. That's why saya gak bicara tentang personal lagi. Tapi saya mau bicara tentang kita ini loh. Family. Church as a family. Ambil sikap. Istri, saudara, percaya deh saudara. Percayalah. Saya ini, roh yang dikeluarkan dari saya yang terakhir pelepasan. Itu adalah Jezebel spirit. Jezebel spirit itu apa? Spirit of controlling. Gak gampang buat saya. Dari kecil saya tuh udah sendiri independen. Apa-apa. Saya di organisasi udah mimpin dan lain-lain saudara. Saya belajar untuk bilang, kamu yang putusin sayang. Maupun keputusannya itu akhirnya tuh emang sesuai dengan ada banyak salahnya saudara. Tapi dia akan belajar dari situ. Amin. Amin. Jadi bukan masalah mungkin kita lebih pintar kok. Mungkin kita punya pengalaman. Sekarang akhirnya kita udah mau nikah 31 tahun ya sayang ya. 31 tahun. Awal-awal gak gampang. Tapi terakhir udah kamu putusin. Apapun keputusan dia. Kalau tanya misalnya Abby. Saya bilang oke, we will ask Daddy. Kadang dia pintar juga. Daddy udah bilang iya Mi. Udah shortcut dia. Daddy udah oke Mi. Aku udah bilang Daddy. Oh ya udah. Kalau Daddy udah bilang begitu. Saudara ngerti gak? Tapi kalau saya lagi ngomong, I will talk to Daddy. Kadang buat ngejelasin namanya anak-anak nggak bisa jelasin dan saya mungkin bisa menjelaskan ke Pastor Billy lebih make sense gitu. Jadi kalau dia nyampein, can you talk to Daddy Mami? Jadi dia ngenal Daddy-nya juga. Tapi kalau dia udah bilang, Daddy udah bilang oke Mi, ya saya mau bilang apa lagi? Ya udah oke nak, kalau Daddy udah bilang oke. Nah saudara, mulai dari hal-hal kecil. Keluargamu akan sehat, katakan amin. Amin. Nah kalau masih belum sehat, cek lagi dong pribadinya dong. Apakah engkau sudah melekat kepada Kristus? Apakah engkau sudah taat melakukan firman Tuhan? Gak gampang saudara. Saya orang yang sangat well plan. Ya enggak tapi saya rencanain. Saya udah rencanain ngasih tau Pastor Bill begitu dia putusin. Dan masih tidak mendengarkan. Lama-lama dia nanya dulu, yang menurut kamu ini gimana? Indah kan? Gitu. Boleh tanya kepada istri. Jadi penasehat, jadi istri yang menopang, menolong suami, support dia. Amsal 31 itu bicara seorang istri yang hebat, betul? Dia menolong suaminya, dia menghasilkan uang loh. Dia seorang wanita karir loh. Dan rumah tangganya baik, dia bantu suaminya. Dan dikatakan apa? Suaminya terpandang di pintu gerbang. Ini keluarga sehat. Istrinya gak melupakan, dia urus rumah tangganya. Dia tetap berpenghasilan tapi dia tidak merendahkan suaminya. Tapi dia menopang suaminya sehingga suaminya itu menjadi orang yang terhormat. Terpandang di pintu gerbang. Karena apa? Karena ada seorang istri behind the scene yang support suaminya. Istri-istri hati-hati, jangan sampai engkau bikin nambah stres suamimu. Karena apa engkau banyak misalnya menuntut. Gini dong, kerja lebih kelas lagi Pak. Kerja ini lagi Pak. Kita pergi ini. Sekarang dolar naik apa gitu kan susah gitu. Hati. Do something to help your husband. Amin. Amin. Anak-anak tetap hormat. Waktu istri hormat kepada suami, anak juga pasti bisa hormat. Ini cuma salah satu saudara. Supaya kita tetap tetap bisa berbuah jadi keluargamu. Mau gak punya keluarga yang sehat? Mau dong? Mungkin hal sepele saudara. Cuman karena ini aja ya. Terus mulailah belajar dari diri kita dulu yang menjadi orang yang berbuah. Yang diubahkan oleh firman Tuhan. Menghasilkan buah Roh Kudus. Ya. Lalu kita mulai mengambil posisi kita sebagai apa di dalam keluarga. Katakan amin. Baik. We don't grow by what we know. Kita gak tumbuh dengan apa yang kita tahu. But we grow but what we obey. Amen.
Kita tumbuh dari apa yang kita taati. Waktu kita melakukannya, waktu sekali saudara bilang, oke deh saya tutup mulut. Next time-nya gampang. Next time lagi ya udah. Next time lagi suami kita kan belajar. Dia akan belajar, gak mutusin sembarangan lagi. Dia akan cari tahu, dia belajar, dia akan mempertimbangkan dengan baik. Awal-awal ada salah, enggak masalah saudara. Tapi dia tumbuh, kita pun tumbuh. Amin. Amin. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga. Oh, ini salah. Oke. Yang ketiga itu avoiding pruning. Ini kenapa saya, sorry, ada yang hilang ini, maaf ya. Ada yang kehapus kayaknya tadi. Avoiding pruning. Pruning itu apa? Pruning itu dibersihkan. Ini saya ada gambarnya, kayaknya ada yang accidentally kehilangan, ya. Pruning itu kalau saudara punya yang suka nanam pohon, itu kalau daunnya terlalu lebat dipotongin. Ya ada Muhana di sini benar supaya buahnya bisa banyak buah. Ini daun semua nih diguntingin. Ada yang enggak bagus digunting. Ada yang daunnya udah enggak bagus digunting, di pruning. Itu Tuhan, firman Tuhan tadi berkata di dalam Yohanes 15 dibilang ranting yang tidak berbuah dipotong. Ranting yang sudah berbuah dibersihkan, dipruning sama Tuhan, ya kan, dibersihkan, diprun sama Dia supaya lebih banyak berbuah. Oke, mari kita di sini ya hamba-hamba Tuhan, disciples. Kita ini sudah berbuah, tapi kita masih supaya lebih banyak berbuah dan buahnya semakin bagus, kita dipruning sama Tuhan, dibersihkan. Dibersihkan oleh Tuhan. Ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 berkatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Apa sih pruning yang Tuhan bersihkan kita itu lewat apa? Tuhan membersihkan kita, memangkas kita melalui correction. Dia tegur kita. Kamu gak boleh loh, itu tadi ngomong sembarangan. Gak boleh. Itu aku yang kirim dia loh untuk menggesekmu, menguji kesabaranmu. Tadi kamu marah-marah waktu ada orang yang nyalip. Cut your way, gak boleh loh. Nah, Tuhan dikasih koreksi. Gak boleh kamu caci maki orang seperti itu. Nah, kayak gitu itu. Disiplin. Kita punya anak, kita mau iniin, gak dimanjain, didisiplin. Disiplin itu perlu. Disiplin oleh Tuhan. Ada lagi, kita dibersihkan, dipangkas lewat apa? Trials. Ujian. Gak ada yang enak. Saudara di pruning itu gak enak. Dibersihkan itu gak enak. Dipangkas itu gak enak. Season of waiting, gak dijawab sama Tuhan, udah berdoa, gak dengar jawaban, gak ada perubahan dalam hidup. Gak enak saudara. Tetapi pruning removes what hinders growth. Dia dipangkas sesuatu yang menghalangi kita bertumbuh. Dipangkas. Diizinkan sesuatu yang terjadi supaya kita makin mulia. Buat kesabaran kita supaya kita makin punya kasih, supaya kita nggak ada bitter dan lain-lain gitu. Nah saudara, itu pruning. Oke. Jadi disiplin daripada Tuhan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya itu disiplin. Dibilang kalau anak kita nggak hajar atau disiplin anak orang kan? Enggak loh, anak kita sendiri yang kita disiplin, betul enggak? Kita mengasihi mereka, kita iniin mereka, tapi kita yang disiplin anak kita. Kita jangan ngurusin anak orang, kasih tahu orang tuanya biar orang tuanya yang disiplin kita. Jangan kepo disiplinin anak orang. Lu anak siapa lu? Anak Pak Amir. Sini bukan panggil bapak lu. Sini ya gua. Bapak lu mungkin gak ngajarin lu ya. Sini gua yang ngajar lu. Siapa lu? Ngajarin anak orang. Itu urusan orang tuanya buat mendisiplin anaknya, betul?
Nah, waktu lihat anak, kita tahu dia dibesarkan dari keluarga seperti apa. Anak yang kurang ajar, lihat rumahnya dulu deh kayak apa. Anak yang di-spoil sama orang tuanya akan kelihatan di luar. Gak tough. Dia mau dimengerti terus, jadi selfish, jadi egois. Dia di luar, itu adalah hasil daripada asuhan orang tua di dalam rumah. Disiplin itu diperlukan. Tuhan mengasihi kita, makanya dia disiplin kita. Ada mungkin orang-orang di sini yang pernah saya tegur. Bukan karena saya benci saudara, justru karena saya sayang sama saudara. Saya tegur saudara. Kenapa? It's part of a family. Sebagai ibu rohani, saya tegur saudara kalau nggak ada yang nggak ada kurang baik. Jangan marah. Bukan karena benci, enggak. Tapi karena saya mengasihi saudara. Saya rindu saudara bertumbuh, saudara berbuah. Amin. Begitu juga Tuhan. Dia kasih kita trials. Dia kasih kita kesulitan. Supaya apa? Supaya kita mau. Itu adalah pembersihan Tuhan. Evidence of His love. Bukti kasihnya kepada kita. Saya akan masuk di sini. Nah ini. Yang tanaman mungkin bisa tahu. Ini yang inilah gara-gara ini sebenarnya saya ambil topik ini saudara. Tuhan apa sih yang menghalangi orang Kristen? Udah ngerti nih harus tertanam, harus ini tahu saudara. Tuhan melekat kepada ranting, kalau enggak melekat ranting melekat kepada pokok anggur, kalau enggak mati gitu. Tahu ngerti. Tapi kadang-kadang ini yang terlupakan. Pest and parasites. Hama. Siapa yang suka nanam di sini? Selain Bu Hana, Pak Amin segala macam. Ada Sisi, tante mama Sisi. Yang suka nanam, saudara tahu dong apa yang namanya hama? Ada yang namanya benalu atau parasit. Saya kasih 2 gambar. Di gambar yang di sana itu benalu, gambar yang di sini itu hama. Nah saudara, ada perbedaannya. Perbedaan antara hama dan benalu. Hama ini adalah ada organisme atau makhluk hidup yang lain yang menyerang tanaman itu. Biasanya makanin yang gerogotin apa namanya daun. Kelihatan kan? Terus bolong-bolong tuh daunnya. Ada juga hama, mana Mirna nggak ada, Mirna lagi ini. Hama yang makanin udah buahnya, udah berbuah ditutupin kan supaya nggak dimakan sama kalong lah, sama apa gitu. Nah, saudara ada yang lagi berbunga dihantam oleh hama ini. Nah, itu hama ya. Dari gini udah beda. Tapi kalau benalu ini dia enggak tidak menghancurkan, enggak merusak pohonnya. Dia enggak rusakin saudara, enggak dimakanin. Enggak diapain. Tapi dia nempel di situ. Terus dia isap airnya, dia sedot air dari pohon induknya. Terus dia sedot zat-zat buat pertumbuhan itu, makanan dari dalam pohon itu. Benalu. Itu benalu, parasit. Nah, dua-duanya berbeda. Dua-duanya nih akan berakibat negatif. Ya kan? Nah, dua-duanya ini kalau dibiarkan tidak akan berbuah atau pohonnya mati. Ya dong? Jadi harus segera diatasi. Nah, saudara, begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita. Kita sedang bicara tentang healthy church. Healthy disciples. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita nggak memperhatikan bahayanya pest and parasites yang ternyata mungkin ada dalam hidup kita atau gereja Tuhan atau keluarga kita. Saya kasih beberapa hal. Spiritual pest. Pest itu atau hama itu mulainya dari kecil, benar? Ada satu ranting, ada satu daun. Puji Tuhan kalau pas saudara lihat masih dikit nih. Saudara segera dipotong, dikat, dibuang itu. Ya kan? Sebelum menjalar ke semakin besar. Nah, spiritual pest itu dangerous. Karena dia itu berkembangnya itu gradually. Makin lama makin besar. Makin lama makin ini. Kita tahu itu akan merusak, weaken
spiritual vitality. Jadi merusak, melemahkan fungsi daripada rohani kita. Terus berkurang, jadi kita juga nggak berbuah. Merusak hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Ini spiritual pest atau hama rohani. Oke. Apa aja hama rohani? Dosa tentu, mulai dari kecil dibiarkan akan ada lagi. Ya. Pride, kesombongan. And neglect can keep disciples from becoming spiritual mature. Udah sombong, nganggap semua udah tahu, akhirnya dia nggak dewasa-dewasa. Banyak kan? Pernah ketemu orang, itu masih udah tahu. Pasti khotbah tentang ini udah tahu. Udah tahu. Coba ditanya, begitu udah ada firman Tuhan tentang ini, begitu pulang. Wah, saya sudah melakukan semuanya. I am that person. Melakukan semua yang sudah firman Tuhan katakan. Tanpa cacat. Itu saya. Sombong. Sombong saudara. Matius 13. Worries. Khawatir. Tentang dunia ini. Tentang kekayaan. Competing desire. Hasrat untuk lebih. Ya. Gak mau kalah. Itu akan mencekek firman Tuhan sehingga kita tidak berbuah. Apalagi pest ini, sakit hati. Sakit hati, iri hati, marah, gosip, unforgiveness, gak mengampuni. Itu pest dan ini akan menyebar kalau gak segera diatasi. Paling sederhana saya mau bawa satu yang paling gampang, yang paling sering. Gosip. Hati-hati saudara. Minggu lalu kita kedatangan tamu, dia bilang apa? Ini tipikal orang Indonesia, dia bilang gak di SF tapi di LA dia bilang ya. Tapi saya ketemu hampir di mana-mana emang kita mengakui dan harus bertobat. Dia bilang gini, orang Indonesia itu loh di LA dia bilang senang lihat orang susah, susah kalau lihat orang senang. Rasanya happy kalau orang lain sesama orang Indonesia itu susah. Saya lebih baik dari mereka. Tapi susah hatinya ngelihat orang lain berhasil, senang. Susah lihat orang senang. Dia bahagia keluar. Ini hama. Terus apa? Itu benar saudara. Terus sampai satu lagi yang dia bilang orang Indonesia, kadang orang gak mau ke gereja. Maaf ya, gereja Indonesia kenapa? Gosip. Katakan gosip. Makin digosok makin sip. Jadi jangan digosok biar gak sip. Ya. Saudara, apa itu gosip? Apa itu gosip? Definisi gosip adalah Apa Bu? Apa definisi gosip? Ngomongin orang lain. Kalau di depannya gak apa-apa dong. Boleh kalau depannya. Gini. Gosip itu ngomongin betul sih. Ngomongin orang lain yang gak ada urusannya sama dia. Ya ke orang lain lagi. Ya gak? Betul? Jadi simple saudara. Mau menghancurkan hama ini gak ada dalam hidup kita. Mulai dari kita. Kalau saudara ketemu orang yang ngomongin orang lain yang gak ada hubungannya sama dia dan saudara. Berhentiin. Berani? Cut. Sorry ya. Saya gak mau dengar. Karena kalau enggak ini bahaya. Hama itu akan nyebar. Itu jadi penyakit. Gak akan berbuah. Gerejanya gak akan sehat. Saudara gak sehat. Keluarga gak sehat. Suami yang tahu istrinya suka ngegosip. Doakan dan tegur. Kasih disiplin itu istri. Kasih disiplin. Kalau enggak blok itu temennya yang suka ngegosip yang dia terima. Kalau saudara suka terima telepon dari orang yang saudara tahu suka gosip. Dari awal halo. Begitu dia bilang halo gue mau cerita nih. Bentar ya sebelum lo mulai ya. Kalau lo mau ngomongin orang gak usah telepon gue deh gitu. Langsung dari awal kasih tahu. Lu jangan marah ya gue gak mau dengar lagi. Saudara langsung gituin aja. Dan suami
Saya kasih izin, blok itu nomor orang itu. Kalau enggak istrimu bakal kena hama. Ya. Ketawa doang, benar mau bisa enggak? Jangan sampai ini hama makan keluargamu. Saudara, di BCC, orang gini nih saya tegur habis. Kita sempat bukan ngeblok, kita suruh hapus itu grup-grup yang suka gosip itu. Benar, bikin grup sendiri cuma buat ngegosip, bertobat. Jadi saudara jangan coba-coba telepon saya atau saudara mau gosip orang lain. Gak akan pernah saya mau dengerin saudara. Yang ada saudara saya tegur. Saudara mau marah silahkan aja, saya gak peduli. Daripada hama itu bawa penyakit ke dalam gereja Tuhan. Amin. Amin. Mau? Jangan dengerin saudara. Itu hama. Gini saudara. Gosip itu negatif apa positif? Pasti beritanya yang negatif kan? Karena kalau berita positif itu pasti jadi kesaksian. Masalahnya kalau gosip itu pasti gak ada yang baik. Coba saudara cerita ini. Saya mau ceritain ya. Saya telepon Bu Heni. Bu Heni, saya mau cerita ya. Bu Heni udah pastor mau ngomongin orang. Saya gak mau dengar ya gitu kan misalnya nih. Enggak saya mau kasih tahu nih Bu. Itu sisi luar biasa loh Bu. Dia gini-gini tuh ada mujizat baru terjadi loh dalam hidup dia. Saya gak sabar nih mau nyeritain. Dahsyat banget Tuhan kita Bu. Dia baru berdoa belum ngomong Tuhan udah kasihan. Dia jawab dia sharing sama saya tadi. Itu gosip jadi testimoni. Benar? Betul ya? Jadi testimoni. Hidup dia sudah menjadi kesaksian, saya menyaksikan kepada orang lain. Saudara punya banyak kesaksian yang saudara saksikan. Lalu kita sampaikan, mungkin di ilustrasi khotbah seperti yang tadi saya cerita tentang seorang, itu orang gereja kita. Yang ngalamin, yang kena cancer tapi imannya kuat sekali. Itu kesaksian saudara. Itu kesaksian menguatkan saudara. Masalahnya gosip itu tidak akan menguatkan orang lain tapi jadi hama. Amin. Bitterness, hati-hati. Kepahitan. Saya tersinggung sama Pipit, saya kepakitan. Ini saya kasih contoh saja bilang gampang lah ya. Daripada saya nunjuk saudara tersinggung nanti. Kepahitan lagi, jangan ya. Terus saya tersinggung sama Pipit, saya pahit hati. Dia berlaku gak adil kepada saya. Apa yang saya lakukan? Saya datang kepada Vio, terus saya cerita sama Vio. Gak gosip karena saya ngalamin, betul? Saya ngalamin. Tapi saya sedang menyebarkan hama yang lain lagi. Nangkap saudara? Bukan gosip. Karena Pipit, saya sakit hati sama Pipit. Tapi saya tidak menyelesaikan, tidak ngampuni Pipit. Yang ada saya cerita sama Vio. Vio, Pipit tuh keterlaluan Vio. Masa gini saya sakit banget Vio. Sakit banget gitu. Saya cerita sama Vio. Lalu Vio yang 2 minggu sebelumnya sempat juga rada sakit hati. Kecil sih. Gak seperti Pipit nyakitan saya yang udah gede gitu. Cuman yang tadi gundukan doang ke Vio. Sama saya udah gunung gitu misalnya ya. Jadi waktu saya cerita sama Vio. Yang tadinya cuman gundukan jadi gunung saudara. Karena sakit hatinya saya, bitterness, menyebar kepada dia. Hati-hati. Kalau saudara punya bitterness, dirimu sendiri dulu. Itu sebabnya dikatakan jangan sampai ada unforgiveness. Saya harus datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya gak tahu, tolong berikan saya kesabaran dan beri saya kesempatan untuk bicara sama Pipit. Bahwa apa yang dia lakukan saya sakit hati sama dia. Selesaikan berdoa. Artinya hama itu di-cut, gak akan menyebar kepada orang lain. Saudara ngerti ini? Taat melakukan firman Tuhan, simple. Tapi karena mulut kita gatal, karena kita kesal sama orang, kita pengen segera nyampein. Kalau perlu nama Pipit itu jadi jelek di seluruh Bay Area. Kan tadi kan orang Indo katanya apa? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Jangan, itu enggak terjadi di sini dalam nama Yesus. Amin. Enggak ya. Kita justru bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Berduka dengan orang yang berduka. Itu yang benar. Itu yang benar. Justru saya berdoa. Senang dong kalau teman kita diangkat, teman kita sukses. Betul? Temen gue tuh ngetop sekarang. Nah
Gitu dong harusnya, support. Nah ini banyak anger, gossip, unforgiveness. Saudara ngerti, selesaikan dulu secara pribadi. Minta Tuhan, saya marah banget nih sama pipi, Tuhan tolong saya ya. Ada buah roh, ada kasih. Tuhan lagi bilang, iya nak, aku yang ngizinin kok itu terjadi. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Aku izinkan pipit ada dalam hidupmu. Supaya engkau menghasilkan buah kasih itu. Dan supaya ada sukacita, engkau gak kehilangan sukacita sekalipun engkau disakiti. Ampuni dia. Tuhan tapi sakit banget loh. Roh Kudus tolong ya, aku mau deh ngampuni dia. Tuhan aku ampuni pipit gitu tuh saudara. Damai di hati. Ada satu buah roh lagi kan. Damai sejahtera. Ada dalam hati kita. Tetap sukacita. Karena apa? Karena kita minta Roh Kudus. Kita izinkan Tuhan pruning kita. Amin. Amin. Nah ini spiritual test. Saya akan masuk. Yakobus 1:22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ini tadi udah demikian ya. Sebab jika tidak kamu menipu dirimu sendiri. Sekarang parasites. Nah, parasites itu ingat tadi benalu ya. Benalu itu dia ngisep makanan dari pohon induknya. Dia nempel. Dia itu tumbuhan yang nempel numpang sama pohon induknya. Oke. Contohnya apa parasit ini? Toxic. Oh, ini aduh nggak lengkap itu saya, maaf ya. Unequal yoke relationship yang nggak sepadan. Toxic relationship. Saudara itu bisa kering, kehilangan damai sejahtera dan lain-lain. Kekuatan iman saudara. Ya, oleh ungodly influence. Pasangan yang tidak seimbang. Tidak seiman, tidak seimbang. Tidak sepadan. Equally yoke. Ini bisa jadi nggak cuma toxic relationship. Saya kasih contoh. Kalau saudara punya teman yang toxic, cut. Jangan berteman. Tunjukkan kepadaku temanmu, aku akan tunjukkan masa depanmu. Itu betul sekali. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pilih teman yang baik. Amin. Saudara bisa share life with. Saudara bisa curhat. Pilihlah orang yang godly. Yang takut Tuhan. Amin. Kalau enggak, ya mungkin dia enggak toxic. Toxic itu ada pokoknya saudara tahulah toxic relationship ya. Yang ada saudara diintimidasi. Saudara merasa terjajah oleh orang ini. Rasanya saudara berdosa kalau enggak lakukan sesuatu. Bisa diintimidasi saudara. Itu toxic. Orang-orang tua yang punya anak, lihat anaknya ada pergaulan yang toksik enggak? Saudara kan bisa lihat dari hidup anak kita. Makin positif apa negatif? Ya. Udah mulai kehilangan sukacita, mulai saudara lihat ini bisa seperti benalu. Dia ambil sukacita, dia ambil imannya, dia renggut itu, diisap terus dari dalam tubuhnya. Sehingga apa? Dia makin lemah, gak kuat menghadapi sesuatu. Ini toksik. Dan parasit itu ternyata di rumah Tuhan pun ada. Di gereja. Hati-hati saudara ya. Hati-hati. Saudara kok parasit ini harus segera. Parasit ini harus dilepaskan dari tanaman induknya. Kalau enggak, tanaman itu lama kelamaan makin lemah. Jadi kalau spiritual saudara makin lama makin lemah, mungkin ada parasit. Perhatikan sekali lagi. Kalau engkau melihat kehidupan rohanimu, kecintaanmu kepada Tuhan, kecintaanmu melayani Tuhan, kecintaanmu kepada firman Tuhan, berdoa dan lain-lain. Spiritual life saudara berkurang, semakin menurun. Lihat apakah mungkin ada hama atau mungkin parasit yang sedang masuk menghisap iman saudara. Pekerjaan bisa menjadi parasit. Kalau pekerjaan hobi saudara itu menjadi idol. Oleh karena hobi, oleh karena pekerjaan, saudara gak beribadah, saudara gak punya waktu berdoa, saudara gak punya waktu membaca firman. Itu bisa jadi parasit.
Lama kelamaan. Saudara udah nggak punya ada hasrat lagi untuk ini Tuhan. Lama kelamaan saudara akan menjauh. Lama kelamaan saudara akan nggak bergereja. Lama kelamaan kau akan lost. Itu parasit. Ya, desire for success and profit can become greed. Jadi serakah. Lalu mulai swift membelokkan percaya kepada Tuhan kepada harta. Ini hati-hati, ini parasit. Tadinya percaya, Tuhan aku percaya engkau Allah yang mencukupi. Engkau Allah yang begini. Tapi begitu lihat akhirnya saudara lihat. Kok gak dapat ini ya? Ngoyo. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dulu saudara percaya. Jerih payah tidak menambahinya. Lama kelamaan kalau sebab ada parasit ini. Saudara mulai bersusah payah. Saking bersusah payah terus. Gak ada waktu buat Tuhan. Gak ada lagi mendengar suara Tuhan. Ada kesempatan saudara ambil dan lain-lain saudara lupa. Tuhan bilang bukan yang itu nah. Ini hanya jerih payah. Engkau akan berlelah hasilnya gak seberapa. Orang yang mengerti ini contoh seperti Ishak. Sekalipun tanah kering tapi dia mendengar suara Tuhan dan berkata. Ishak menabur di tanah kering. Lalu dia menjadi kaya, semakin kaya dan menjadi sangat kaya. Kering. Tempat lain kering gak ada yang menghasilkan. Hanya ladangnya Ishak yang menghasilkan. Kok bisa? Karena Tuhan yang menuntun dia. Amin. Dia memelihara itu dengan Tuhannya. Kalau engkau sudah lelah dengan usaha A, B, C gak ada hasil. Mungkin itu sudah menjadi parasit dalam hidupmu. Kembali kepada Tuhan dan tanya Tuhan. Aku mau tinggalkan itu. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bisa gak kita percaya? Haleluya. Hobi, entertainment. Bisa menjadi parasit dalam hidupmu. Kalau anak-anak muda sebenarnya game. Hobi yang lain. Yang mengambil waktu saudara dengan Tuhan. Itu adalah parasit. Conclusion. A healthy church is built by healthy family. A healthy family is built by a healthy disciples. Healthy disciples are those who remain deeply connected to Christ. Jangan dibalik. Saudara bukan menjadi sehat karena gerejanya sehat. Saudara gak menjadi sehat karena keluargamu sehat dulu. Jangan dibalik. Kitanya sehat dulu. Baru keluarga kita sehat. Amin. Kalau keluarga kita sehat, maka gerejanya akan sehat. Pertumbuhan itu adalah otomatis. Sebab barang siapa melekat kepada Kristus, natural dia pasti bertumbuh dan berbuah. Itu natural. Be planted and rooted in Christ. Live in obedience to God's word. Dari mulai yang kecil, mulailah obey. Firman Tuhan bilang gini, aku mau belajar taat. Gak mampu minta Roh Kudus tolong aku ya. Menerimalah kalau Tuhan memproses kita, membersihkan kita. Dengan hati yang besar dan berkata dia tidak punya rencana yang jelek buat aku. Kalau Tuhan izinkan hal yang buruk ini sedang membersihkan aku. Guard against spiritual pest and parasites. Jaga dirimu, waspadai hama rohani dan benalu rohani. Jauhkan dari kita. Waspadai. Jangan takut kehilangan teman saudara. Jangan takut. Kalau temanmu itu toksik, jangan takut. Tuhan akan kirim sahabat yang sungguh-sungguh murni mengasihi engkau. Mengasihi Tuhan. Amin. Dengan siapa engkau bersahabat akan menentukan masa depanmu. Karena nasihat yang saudara dengar, apakah dari orang yang tepat atau bukan. Di sini ada hamba-hamba Tuhan. Yang kalau saudara punya masalah atau apa saudara bisa tanya.
masalah saudara nggak akan kemana-mana. Tapi didoakan, dikasih jalan keluar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara bertanya pada orang yang unequally yoked, tidak sepadan, nggak takut akan Tuhan dan lain, mungkin nasihatnya berdasarkan pengalaman, bahkan mungkin nasihatnya adalah dari dunia, amin, amin. Tapi bukan jalan Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertumbuh dan sehat. Mari kita bangkit berdiri. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, musik yang lain boleh naik, silakan. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. This is my desire. This is my desire to honor you, Jesus. To honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Tundukkan kepala saudara. Saya sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita. Biar saya boleh berdoa buat saudara. Mungkin ada hal-hal yang menghalangi kau bertumbuh dan berbuah. Mungkin itu tidak tertanam, tidak berakar di dalam Kristus. Atau mungkin bicara tentang obedience, ketidaktaatan. Engkau tahu firman, tapi engkau sulit melakukannya. Atau mungkin engkau sedang menghindari untuk diproses oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Atau mungkin ada yang saudara-saudari sekarang
ada hama, ada parasit, benalu yang attach dalam kehidupanmu. Apapun itu, saya akan berdoa buat saudara. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Bapa, Engkau melihat, Engkau memperhatikan setiap anak-anakmu. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapanmu. Aku berdoa buat hamba-hambamu ya Tuhan. Engkau mengasihi kami semua. Engkau mengasihi kami. Apapun yang kami sudah pelajari hari ini, yang menghalangi pertumbuhan kami, pertumbuhan rohani kami, sehingga mungkin buah kami tersendat, atau mungkin belum berbuah, atau mungkin buah kami tidak manis. Tuhan Allah Roh Kudus, aku minta ya Aba, Engkaulah gardener itu, Engkaulah pengusaha kebun itu, bekerjalah dalam kehidupan hamba-hambamu. Bukakan kepada kami hal-hal yang harus diubah ya Tuhan, dan kami mau dibentuk oleh Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap daripada anak-anakmu bertumbuh dengan sehat dan berbuah. Pribadi-pribadi bertumbuh dan berbuah. Keluarga-keluarga sehat dan bertumbuh dan berbuah di dalam nama Yesus. Dan kami percaya biar Yesus yang berkuasa. Dan aku berdoa Tuhan, biar setiap pribadi melekat kepada Tuhan, kepada Yesus sang pokok anggur itu. Hambamu berhenti, tapi aku minta Roh Kudus terus bekerja menyempurnakannya. Mengingatkan kami, dan tolong supaya setiap kami bisa melakukan firman yang kami dengar. Haleluya, haleluya Yesus. Lord, I give you my heart, I give you